Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini kita akan belajar IPA tentang pemantulan cahaya pada cermin. Yuk langsung saja kita belajar bersama-sama. Hari ini kita akan belajar sifat pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cembung, dan juga cermin cekung. Yang pertama, cermin datar. Cermin datar memiliki bidang pantul berbentuk datar. Nah, ini adalah contoh dari cermin datar. Ini sering kita lihat ya dalam kehidupan sehari-hari. Cermin datar ini sering kita gunakan untuk bercermin di rumah. Nah, bagaimana sifat bayangan cermin datar? Sifatnya ada 4. Yang pertama, tegak, tidak terbalik atas dan bawah. Nah, kita lihat di sini contoh. Ada seorang anak sedang bercermin di depan cermin datar. Bayangannya adalah tegak. Bayangannya kita bisa lihat di cermin ini tegak ya, tidak terbalik atas dan bawahnya. Kemudian sifat yang kedua, berukuran sama dengan benda asli. Nah, kita lihat lagi contohnya di sini. Bayangan anak di cermin ini ukurannya sama persis dengan anak yang sedang bercermin ini. Kemudian sifat yang ketiga, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah cermin datarnya. Kemudian jarak bendanya sejauh ini dan jarak bayangannya juga sama persis. Nah, maka jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda asli ke cermin. Kemudian sifat yang keempat, terbalik arah kanan dan kiri. Nah, kita lihat di sini, seorang anak ini terlihat mengangkat tangan kirinya ya, ini. Nah, sedangkan yang terlihat di cermin adalah dia mengangkat tangan kanan. Nah, maka sifat bayangan dari cermin datar ini terbalik arah kanan dan kirinya. Nah, berikut adalah pemanfaatan cermin datar. Nah, karena sifat-sifatnya itu tadi, cermin datar dapat dimanfaatkan sebagai cermin rias. Nah, ini adalah cermin yang biasa digunakan oleh penata rias wajah ya. Ini biasanya ada di ruang makeup artist. Nah, kalau kita di rumah kita masing-masing, biasanya kita juga punya cermin untuk kita bercermin di rumah. Nah, sampai sini bisa dipahami. Berikutnya kita akan belajar cermin cembung. Cermin cembung memiliki bidang pantul melengkung keluar. Cermin ini bersifat memantulkan cahaya yang mengenainya dengan sifat pemantulan yang menyebar. Nah, bagaimana sifat bayangan cermin cembung? Sifatnya ada 2. Yang pertama, tegak, tidak terbalik atas dan bawah. Nah, kita lihat contohnya di sini. Di sini adalah contoh cermin cembung ya. Cermin seperti ini biasa kita jumpai di perempatan jalan atau di tikungan ya. Nah, kita lihat di sini. Bentuk mobilnya dan bentuk gedung ini tidak terbalik ya, atas dan bawahnya. Kemudian sifat yang kedua, berukuran lebih kecil dibanding benda asli. Nah, kita lihat di sini. Ukuran mobil ini terlihat lebih kecil ya di cermin cembung ini bila dibandingkan dengan ukuran aslinya. Nah, berikut ini adalah pemanfaatan cermin cembung. Yang pertama, penggunaan convex mirror atau cermin cembung yang biasa kita jumpai di jalan raya. Anak-anak pernah lihat cermin seperti ini? Nah, kalau anak-anak pernah lihat cermin seperti ini adalah contoh dari cermin cembung. Nah, cermin cembung ini membuat semua objek yang terpantul dapat tertangkap karena memiliki pemandangan yang luas. Nah, maka cermin ini sering diletakkan di perempatan jalan atau di tikungan jalan supaya kita bisa melihat dengan pemandangan arah yang luas,
untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudian pemanfaatan cermin cembung yang lainnya adalah penggunaan kaca spion kendaraan. Nah, selain untuk spion mobil, cermin cembung ini juga digunakan untuk spion motor ya. Nah, karena sifat cermin cembung itu tadi objeknya diperkecil, maka cermin cembung ini cocok dijadikan sebagai kaca spion kendaraan ya. Nah, ini tadi adalah beberapa pemanfaatan cermin cembung. Sampai sini bisa dipahami? Berikutnya kita akan belajar cermin cekung. Cermin cekung memiliki bidang pantul melengkung ke dalam. Nah, kalau tadi cermin cembung melengkung keluar, kalau cermin cekung ini melengkung ke dalam. Cermin ini bersifat memantulkan cahaya yang mengenainya dengan sifat pemantulan yang mengumpul. Nah, kalau cermin cembung tadi menyebar, kalau cermin cekung ini mengumpul ya pemantulannya. Nah, bagaimana sifat bayangan cermin cekung? Sifatnya yang pertama, jika benda berada sangat dekat dengan cermin, bayangannya bersifat tegak. Yang kedua, jika benda berada jauh dari permukaan cermin, bayangannya bersifat terbalik. Nah, berikut ini adalah beberapa pemanfaatan dari cermin cekung. Yang pertama adalah penggunaan dental mirror. Nah, cermin ini biasa digunakan oleh dokter gigi untuk memeriksa gigi. Kemudian pemanfaatan yang kedua sebagai reflektor atau pemantul pada senter. Nah, karena sifat pemantulan dari cermin cekung ini tadi sifatnya mengumpul, nah maka kita bisa memanfaatkannya sebagai reflektor pada senter ya, supaya cahaya dari senter ini mengumpul ke satu arah. Kemudian pemanfaatan berikutnya adalah dalam penggunaan teleskop. Nah, ini tadi adalah beberapa contoh pemanfaatan dari cermin cekung. Sampai sini bisa dipahami? Nah, untuk tugas IPA hari ini, silahkan anak-anak kerjakan, ada tugas 5 soal. Dikerjakan di buku tulismu ya, ditulis dulu soalnya. Nah, demikianlah pembelajaran IPA kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Oke, selamat mengerjakan tugas, selamat belajar, tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.